Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 175, mencari alasan. Apa ini artinya aku membeli? Fatan bertanya dengan mangkat sudut bibir sebelah kiri. Sejak tadi ia sudah muak dengan keluarga calon istrinya. Wajah Marno memerah saat mendengar pertanyaan dari pria yang akan menjadi menantunya. Uang hantaran bukan uang untuk membeli, jelasnya. Bila uang hantaran bukan uang untuk membeli, mengapa minta sebanyak itu? Tanya Fatan. Apa mas? Banyak. Uang segitu nggak banyak mas, jawab Emilia. Oh, ternyata ada yang ngasih jauh lebih banyak ya daripada itu, tanya Fatan. Wajahnya memucat ketika mendengar pertanyaan dari calon suaminya. Namun Emilia mencoba untuk tetap tenang. Yang namanya uang hantaran ada yang sampai miliaran loh. Laras memandang putranya. Ia tidak mengerti mengapa Fatan permasalahkan nominal uang hantaran yang diminta keluarga calon besanya. Iya, ada yang minta sampai miliaran malah. Rina kini berbicara. 150 juta itu hanya hantaran, belum termasuk mas kawin, Marno menjelaskan. Fatan menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Bisa rugi banyak saya, jawabnya. Kami sudah ambil harga yang sangat murah. Semestinya total biaya untuk pernikahan itu mencapai 1 miliar, Rina berkata dengan tersenyum. Segitu gencarnya kalian cari uang untuk berhutang, sindir Fatan. Herma memandang putranya dengan mengerutkan keningnya. Jaga ucapanmu Fatan, Laras berkata dengan marah, namun nada suaranya begitu sangat kecil ketika berbicara dengan putranya. Fatan tersenyum memandang mamanya. Untuk anggaran yang dibutuhkan, saya sudah tahu. Jadi saya akan merundingkan ini dengan kedua orang tua saya terlebih dahulu. Berhubung uang yang saya miliki tidak cukup, siapa tahu saja Mama menambah kekurangan dari uang aku. Fatan tersenyum. Walau bagaimanapun ia harus bisa menjaga sikap depan kedua orang tuanya. Enggak mungkin uang kamu tidak cukup. Tante yakin bila kami minta 4 bahkan 5 kali lipat sekalipun, kau pasti masih sanggup. Rini tersenyum. Bila tidak ada segitu, tidak apa. Setidaknya kasih 50 juta dulu, biar bisa booking gedung dan sebagainya, pinta Marno. Untuk masalah ini, kami sudah rembukkan dulu bersama dengan abang-abangnya Fatan. Berhubung hari ini, mereka tidak bisa ikut makan bersama di sini. Jadi nanti, sekeluarga kami berunding, kita baru akan bahas tentang ini, jelas Herman. Walaupun dari tadi dirinya sudah malas melihat kedua calon besannya, dan pria itu tetap bersikap sopan. Ya udah deh kalau gitu, tapi tolong kasih tahu cepat. Soalnya kami butuh uang untuk booking tempat catering dan sebagainya. Jelas Rina. Tidak masalah, mungkin besok kalian sudah akan mendapatkan jawabannya. Jelas Fatan. Semakin cepat permasalahan ini selesai, maka semakin baik. Itu artinya ia bisa dengan segera menentukan hubungannya dengan Nara. Ya sudah kalau begitu, kami pulang. Rina, Marno dan juga Emilia merasa kesal ketika melihat respon berikan Fatan. Mereka tidak ingin lagi banyak berbasa-basi dan pada akhirnya memutuskan untuk langsung pulang dan meninggalkan rumah milik calon besannya. Fatan, kenapa kamu seperti itu dengan calon mertua kamu? Laras berkata ketika tamu-tamunya sudah pergi. Aku capek ma, kita akan bahas permasalahan ini besok. Ia beranjak dari duduknya dan langsung pergi ke kamar tidur untuk melanjutkan pekerjaannya. Sejak tadi pikirannya tidak karuan karena permasalahan sedang dihadapinya saat ini. Masalah ini belum selesai Fatan. Laras ingin menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu. Namun wanita itu berhenti berbicara ketika suaminya memegang tangannya dan menggelengkan kepalanya sebagai isyarat untuk tidak mendesak putra bungsu mereka. Pada akhirnya wanita itu hanya membuang nafas dengan kasar. Mengapa tadi harus minta izin kerja? Padahal kondisi aku lagi hamil besar seperti ini. Aduh, Hana, kenapa kamu bodoh sekali?
Seharusnya jangan mengatakan hal ini, karena idenya yang ingin bekerja, imajinasi liar suaminya menjadi semakin berkembang. Di dalam kamar tidurnya sudah ada meja kerja dan juga kursi kerja. Di malam seperti ini, perbuajan tampan itu terlihat sangat rapi, memakai setelan jas, dasi, dan juga sepatu. Ia duduk di kursi kerja, seperti sedang berada di kantor. Tangannya berada di keyboard laptop, dan matanya menang Hana yang sedang bersiap-siap. Hana sudah berpakaian rapi layaknya wanita kantoran, blazer hitam, baju dalam warna putih, dan celana putih. Rambutnya yang panjang diikat penuh ke atas, bibir merah, make up cukup tebal hingga membuat dirinya terlihat lebih dewasa. Meskipun perutnya besar, namun tetap terlihat sangat cantik dan menggoda. Setelah tampilan cantik dan sempurna, ia beranjak dari kursi yang didudukinya dan mengambil map yang ada di atas meja. Ia berjalan dengan canggung ke arah meja kerja suaminya. Apa seperti ini rasa canggung ketika bekerja di kantor suami sendiri? Ia berkata dalam hati. Jantungnya berdegup dengan hebat ketika melihat cara Davin menangnya. Permisi pak, ini laporan yang Anda minta. Hana duduk di kursi yang ada di depan suaminya. Diletakkannya map yang tadi dibawanya ke depan Davin. Entah apa isi map itu, ia sendiri tidak tahu. Davin hanya diam dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dan Hana yang ingin bekerja dan mencoba memakai setelan kantor seperti ini sungguh memanfaatkannya dengan baik. Kini mereka sedang main kantor-kantoran. Apa memang seperti ini kalau kerja sama suami sendiri? Sikapnya di saat kerja dengan di rumah kenapa berbeda? Lihat anak-anak, gaya papi kalian, sombong sekali, Hana berkata dalam hatinya. Davin buka map yang diberikan istrinya lembar demi lembar. Dibukanya satu persatu, seperti orang yang sedang mengecek isi laporan. Apa seperti ini cara kamu bekerja? Tanyanya dengan memandang wajah Hana. Maksudnya pak? Tanya Hana. Kenapa make up kamu begitu sangat tebal dan lipstik yang kamu pakai juga sangat merah? Hana diam dan kening sedikit berkerut. Bukankah warna lipstik ini Davin memilihkan untuknya? Sini kamu, Davin merintahkan istrinya agar mendekat dengannya. Iya pak, jawab Hana beranjak dengan hati-hati dari kursi yang didudukinya. Ia kemudian berdiri di depan suaminya. Duduk di sini, Davin menepuk pahanya. Jangan pak, nanti ada karyawan yang melihat, saya malu, Hana berkata dengan menundukkan kepalanya. Davin tersenyum tipis mendengar perkataan istrinya. Bila ada yang melihat, mereka akan saya pecat. Jangan pak, kalau gitu saya kunci pintu dulu, Hana berkata dengan memandang wajah suaminya. Tidak perlu, pintu sudah dikunci. Mulut Hana membulat dan kemudian duduk di pangkuan Davin. Ini lipstik terlalu merah, kamu nak kerja atau menggoda saya? Ditatapnya wajah cantik istrinya dengan tersenyum mesum. Maaf pak, seperti tadi terjadi kesalahan. Besok saya tidak pakai lipstik yang berwarna merah cabai seperti ini, ucapnya dengan sopan. Davin hanya diam memandang bibir istrinya. Ia kemudian menempelkan bibirnya. Cuma yang awalnya hanya menempel, kini sudah semakin memanas. Kini mereka akan merasakan varian rasa yang berbeda dengan suasana yang berbeda pula. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.